Anu, ya, waliullah. Nah, ini penggitaan doang, itu sesungguh. Karena memang iya deh yang terjadi yang sehat. Namun dengan bagus tadi ada kita apa-apa, ya bagus yang kita. Jadi itulah para waliullah. Nah, inilah orang-orang yang taat kepada Allah. Maka hati-hati dengan orang-orang yang taat itu, orang yang dekat kepada Allah. Kalau dia minta atau aten doang ke apa? Kesedit-segedik, salah angan segedik, membuat orang itu bisa bahaya. Dekman sugulan suara, baru angan doang gedek segedik, wak bak denganu jari musibah. Ini bak denganu jari musibah. Nah, itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, belum dia meminta saja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melaku, maruangan doang langsung terkabulan. Nah, ini deman cocok baita. Oh, mun kita aja lapu lako. Pak Manuk, ya Allah. Nah, jadi milih sebagus-bagus. Nah, no berarti ate deman cocok. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman. Ya, jadi syarat yang kedua, dia harus taat kepada Allah. Yang kedua, wal yu'minu, hendaklah dia beriman. Bimakna, dengan arti yudawimu, mereka harus mudawamah, terus menerus. Artinya mudawamah, daim. Makanya daim itu artinya terus menerus. Alal iman, atas keimanan. Jangan sampai dia tidak beriman bi denganku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk, yahtadun, mendapatkan apa? Hidayah. Nah, ini syaratnya ya, baru kita diberikan, diterima oleh Allah semua doa-doa kita. Nah, ini ya, kalau mau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabulkan dulu permintaan Allah, yaitu taat dan beriman kepada Allah. Jadi mulai tebeng apapun angan-angan, cita-cita Anda, maka usahakan kita berusaha dulu belajar, berusaha dulu. Nah, soal nanti berhasil itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum. Nah, inilah yang berkenaan dengan puasa yang kita akan jalani. Uhilla, dihalalkan, lakum bagi kalian, lailatus siyam, malam puasa. Ar-rafas, yaitu berhubungan suami istri. Nah, ini mun pengantenan nih. Nah, dengar dan dulu nih. Nah, ndek praktekang. Dengan kanggo, lawan saya berlari ini, lagu ndek berlari dengka. Aku berlari. Bimakna al-ibda, dengan arti adalah berhubungan suami istri. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Artinya karena hitabnya ini bagi laki-laki, maka ada nisaikum, itu maksudnya perempuan-perempuan kalian, itu maksudnya istri-istri kalian. Bil jima'i, dengan berhubungan suami istri. Jadi puasa itu memang batasnya sampai maghrib. Maghrib. Nah, kalau sudah maghrib orang boleh berbuka. Nah, tapi dulu itu puasa itu sampai setelah isya. Maghribnya itu belum boleh makan, minum. Di awal-awal Islam. Nanti kan ada itu penjelasannya. Wa nuzila, dan diturunkan. Nuzila diturunkan naskhan, sebagai penghapus, ya, lima kana, bagi apa yang adalah fi sadril Islam, pada awal-awal Islam. Ini pada awal-awal Islam terjadi seperti ini, min tahrimihi, daripada pengharaman daripada ar-rafas ila nisaikum, itu berhubungan suami istri dengan istrinya, tentu dengan yang bukan berzina. Wa tahrimil akli, dan bukan hanya itu, haram juga makan.
wa tahrimil akli, enggak boleh makan, wa syurbi, dan minum ba'dal isya, setelah apa? Isya. Nah, jadi putur berbuka puasa, setelah itu berbuka puasa. Nah, setelah dia berbuka puasa setelah maghrib ya. Nah, nanti setelah isyanya enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi makan, enggak boleh lagi minum, dan enggak boleh lagi berhubungan suami istri. Hanya itu maghribnya saja boleh berbuka. Nah, setelah isya itu enggak boleh. Ini yang terjadi pada sadril Islam, pada awal Islam. Jadi, syaratnya itu katanya ulama, syaratnya baru boleh itu adalah tidak tidur dulu, tidak boleh tidur, dan tidak sholat isya pada yang waktu terakhir. Nah, kalau dia langgar itu, maka nanti malam-malam berikutnya itu tidak boleh dia makan atau minum setelah sholat isya, atau berhubungan suami istri. Maka ada sahabat-sahabat yang melanggar, melanggar pekerjaan itu, larangan itu. Nah, sehingga dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Umar. Umar itu mengatakan, datang menangis dia. Ternyata Umar dan ada sahabat-sahabat lain itu mengerjakan, melanggar pekerjaan itu. Artinya dia berhubungan suami istri pada setelah waktu isya ini. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat ini, ya uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Kenapa? Hunna, mereka itu para istri, libasun lakum, pakaian bagi kalian. Nah, ini diibaratkan sebagai pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup. Wa antum libasun lahunna, dan kalian juga yang suami, para suami, libasun lahunna, pakaian juga bagi istri-istrimu. Sama-sama jadi pakaian, sama-sama penutup. Maka kalau bersuami istri itu jangan saling buka-bukaan, harus saling tutupi. Artinya kalau ada aib suami, ada aib istri, itu jangan diceritakan kepada orang lain. Cukuplah kita berdua yang tahu. Itu ya. Ini kalau besok bersuami istri itu, amalkan ini ayat. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan antara suami istri, ya nikmati saja berdua. Ya, jangan tebarkan. Atau malam pengantinannya misal cerita, oh tapi dari waktu mene kanggo. Ya. Jadi cukup kanca dua toang. Dengan Indonesia nanti praktekan engkau lagu. Nah, ini untuk besok kalau sudah berumah ada rumah dan tangganya ya. Nah, sekarang ini masih ada rumahnya, berumah tangganya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Karena nanti akan apa? Kelihatan setiap kurangan kita itu. Apa yang ada di suami akan kurangannya kelihatan, ada yang istri punya akan kelihatan. Jangan sampai ada kekurangannya itu membuat dia pecah. Apalagi setelah pecah belah dia, pecah belah. Akhirnya berpisah dan seterusnya. Mesiang jari. Karena hal-hal yang sedikit, padahal masih banyak hal-hal yang lebih daripada itu yang ia miliki. Tapi jangan gara-gara yang sedikit itu membuat hancur semua. Berarti itu orang yang hanya cinta dengan fisiknya saja ya. Kinayatun an ta'anuqihima. Ini adalah kata-kata kinayah dalam ilmu balaghah. Nanti ada namanya kinayah. Kata-kata pinjaman nanti ini. Seolah pakaian, ya. Berarti bukan dia ini pakaian sampai jelo. Bukan itu maksudnya popo. Nah, itu adalah maknanya nanti istrinya dipopo, suaminya dijeluk. Nah, itu ada kata-kata
kinayah itu kata-kata pinjaman untuk menunjukkan bahwasanya anta'anuqihima, daripada ta'anuq. Ta'anuq itu kalau bahasa Arabnya itu kayak orang berpelukan, lehernya ketemu dan leher, maka unuk. Apa di unuk itu? Leher. Kalau ta'anuq, orang yang berpelukan sampai lehernya ketemu. Meno kan, samping kiri samping kanan bedait. Biasa kalau meno nih, mun salaman kanca-kanca nina, sare belum. Apa yang cupiki apa? Apa? Bukan pihak wak sih. Tapi ini apa? Ta'anuq hima, yaitu bertemu leher dengan leher. Artinya apa? Saling dekat. Artinya apa? Menjadi libas, seolah-olah kalau musim dingin dia menjadi hangat. Maka orang yang kedinginan itu harus cepat-cepat kawin. Tapi jangan sekarang. Nah, ini masih kecil yang saya belajar. Ini mau selesai kuliah nanti dengan ini. Lihat, ini mau selesai kuliah nih. Kuliah dulu selesai. Lawan mau merari burung duduk kuliah. Pawon doang kan ngelak. Nah ini ta'anuqihima au ihtiyaji, atau istilahnya kinayah daripada ihtiyaji, kebutuhan kulli minhuma, setiap keduanya suami atau istri, ila sahibihi, kepada temannya, pasangannya. Sahibi bukan temannya, boleh teman hidup maksudnya pasangan. Nah, itu karena kita saling membutuhkan, maka suami istri itu fungsinya adalah saling membutuhkan, karena suami itu akan kuat kalau ada istrinya yang mendorongnya, yang memberikan dia motivasi dan seterusnya. Nenek laun sumpah semama, lengyang semama, malahan harus diberikan dia motivasi, ada semangat begawean. Ini dia udah ulek kepeng, lu sumpah semama. Bodoh lalu dah. Tahu usaha deh. Itu yang membuat ya nanti bisa pecah suami istri itu, rumah tangganya tidak bagus. Padahal kita ingin apa? Membangun baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Bagaimana menjadi surga? Setiap hari dia disumpah-sumpah, atau dia apa? Bertengkar. Setiap hari dia apa? Pecah belah apa-apa yang ada rumahnya, misalnya lempar sini lempar. Maka untuk membangun rumah tangga itu butuh ya pengertian antara suami istri. Maka untuk pengertiannya itu berarti dia punya ilmu agama, mengerti. Maka belajar dulu. Belajar bagus-bagus ya, bagaimana orang berkehidupan suami istri. Nanti baru menikah. Jangan hanya pikirkan senangnya saja malam-malam itu. Bulan pertama, malam kedua, atau bulan madu gitu. Sebulannya bulan madu. Nanti bulan ketiga, kedua, keempat itu bulan pahit-pahit. Bulan bulan nangis, apa istilahnya bulan bawang gitu. Artinya bulan kalau apa kena bawang langsung keluar air matanya. Kalau itu kan sungguh air mata, so nyesel berlari. Seperti itu. Jangan seperti itu. Maka apa? Pikirkan ya ilmu-ilmunya untuk persiapan menghadapi pernikahan tersebut. Nah, inilah yang diajarkan oleh ayat ini ya. Maka belajar dulu. Belajar, tamatkan sekolahnya ya. Jangan sampai baru sedawiyah berari. Allah masih beri lalu. Non embat beri antian kan cawak. Kita nu awak memberi dia si beli. Dan cocok kan cawak. Belian. Maka nih sekolah dulu rajin-rajin sampai apa? Aliyah, mau aliyah, kuliah, SK, S2, S3. Baru berari. Kita nih, anda emang terlalu jawab berari nih. Lawan nyesel lawan. Kedung berari. Alim Allah
mengetahui Allah annakum sungguhnya kalian kuntum kalian takhtanuna berkhianat takhununa anfusakum mengkhianati diri kalian sendiri bil jima'i dengan berhubungan suami istri lailatul siyam pada malam puasa itu. Waqa'a zalika terjadi itu li Umar bagi Umar bin Khattab wa ghairihi dan yang lainnya. Ternyata pada malam-malam awal-awal Islam itu banyak sahabat yang melanggar ya sehingga dia mengerjakan ar-rafas ila nisaihim atau nisaikum kalau ayatnya. Apa yang terjadi? Wa'tazaru dan mereka merasakan uzur, tidak mampu. Ya, wa'tazaru dan merasakan tidak mampu. Mengadu dia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar itu katanya dalam riwayat menangis. Menyesal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan dihukum nanti? Sahabat pun yang mendengar itu, pada ya Rasulullah, tahan mas. Semuanya hampir jamaahnya itu seperti itu mengatakan. Maka turunlah ayat yang mengatakan uhilla lakum lailatas siyam. Nah, untung terjadi seperti itu ya, tidak memberatkan. Seandainya tidak ada para sahabat atau ummah dulu yang mengadu kepada Rasulullah SAW, mungkin kita akan puasa seperti itu sampai sekarang. Nah, maka ini untung ada yang pernah melanggar dulu, itu fungsinya ya, sehingga ayat pun berikutnya turun sebagai nasah ayat yang pertama. Itu namanya nasakhul hukmi. Hukumnya dinasah, ayatnya masih. Ini hukumnya dinasah, ayatnya masih. Uhilla lakum lailatas siyam. Nah, ini sebabnya turun ayat ini ya. Hukum yang pertama yaitu kewajiban untuk berpuasa sampai setelah Isya itu dinasah. Fataba alaikum maka memberikan taubat atas kalian qabila taubatakum. Bukan dibaca qabla. Ini sama tulisannya itu. Jangan dibaca qabla taubatikum. Nah, salah. Tapi dibaca apa? Qabla. David itu dibarisi. Jangan sampai disuruh baca nanti salah lagi. Ya. Qabila dia menerima, Allah menerima taubatakum, taubat kalian. Ya, setelah dia menyesal melakukan itu, maka Allah terima. Fataba alaikum. Wa afa dan memaafkan ankum dari kalian. Fal ana maka sekarang iza uhilla lakum tadi itu apabila sudah dihalalkan mereka kalian itu arapas ila nisaikum bashiruhunna ya mubasyarah gauli ay jami'uhunna ya itu berhubungan suami istri kanggo anangka maka namanya bashir itu sama dengan basyari basar itu kulit ya kalau mubasyarah itu kulit bertemu kulit itu lagi-lagi bahasa kinayah ya istilah daripada orang yang sangat dekat kepada pasangannya sehingga kulitnya bertemu dengan kulit maka itu disebut bashiruhunna artinya suami dan istri itu harus saling berdekatan ya, jangan saling menjauhan naik pas berayan rapat nengkas yang berari saling jauhin wabtagu dan ibtagu tuntutlah tuntutlah ma kataballah apa yang dituliskan artinya diwajibkan oleh Allah lakum bagi kalian ai abaahu yaitu abahahu ya ia mubahkan ya ia bolehkan minal jima daripada berhubungan suami istri pada waktu malam puasa au qadarahu atau seukurannya minal walad daripada anak dia karena hasil daripada hubungan suami istri itu ingin adalah untuk memperoleh keturunan wa kulu dan makanlah washrabu dan minumlah al-laila kullahu malam-malam semuanya boleh makan dari maghrib sampai subuh gawe dong, mangan dong gawe. Minum. Boleh hatta sehingga yatabayyana jelas. Yazhuru nampak. Lakum bagi kalian al-khaitu benang al-abyadu yang putih
minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam, minal fajri, daripada waktu subuh atau fajar shadiq. Ay as-sadiqi, fajar yang benar, karena ada namanya fajar kadzib, fajar apa? Bohong, itu sebelum datang waktu subuh asli. Bayanun adalah keterangan lil khaytil abyad, bagi benang yang putih, wa bayanul aswad, dan terangan bagi aswad yang hitam, mahdzufun, dibuang, maksudnya khaytul aswad minal lail. Tadi mengatakan, ayat ini mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kalau khaytul abyad itu maksudnya minal fajri. Kalau khaytul aswad itu maksudnya apa? Minal laili. Jadi minal lailinya dibuang, hanya disebut fajrinya. Ya. Itu maksudnya apa? Kalau subuh itu orang sudah bisa membedakan mana benang hitam, mana putih. Karena sudah ada sinarnya. Kalau kita bawa benang pas subuh-subuh, itu sudah kelihatan ini benang. Karena sudah ada sinar matahari. Tetapi kalau sudah malam, itu tidak kelihatan mana benang hitam, mana benang putih. Berarti itu